Film dimulai dengan seorang bayi Sparta yang dicek oleh pria tua. Jika bayi itu lemah, sakit, atau cacat, maka akan langsung dibuang. Bayi itu sudah tumbuh remaja dan dididik secara keras untuk menjadi seorang petarung, pantang mundur dan menyerah. Mereka diajarkan bahwa mati dalam perang demi mengabdi pada Sparta adalah kemenangan terbaik dalam hidup. Di saat usia 7 tahun sudah menjadi adat di Sparta bahwa anak itu dibawa untuk dilatih menjadi seorang pejuang Sparta, bertarung dalam tradisi agoge, bahkan dilatih dicambuk menggunakan besi dan tidak boleh menunjukkan rasa sakit, bertahan hidup di alam liar sendirian dalam dinginnya salju hingga harus bertarung dengan serigala buas seorang diri. Anak itu kembali ke Sparta dengan kemenangannya melawan serigala buas yang sudah dia kuliti dan disambut oleh para prajurit yang berlutut kepadanya karena keberhasilannya dan diangkat sebagai raja. Raja Leonidas yang akan memimpin peperangan. Seorang utusan dari Persia datang untuk bertemu Raja Leonidas. Utusan tersebut mengingatkan bahwa pasukan Xerxes memiliki pasukan yang kuat dan dalam jumlah yang besar. Raja Xerxes menginginkan tanah dan air Sparta sebagai rasa tunduk kepada Raja Xerxes. Raja Leonidas menolak untuk tunduk kepada Xerxes, dan semua utusan tersebut dibunuh oleh Raja Leonidas dan para prajuritnya. Raja Leonidas mendatangi bukit bertemu dengan makhluk aneh yang bernama Ephor, pendeta para dewa kuno, keturunan cacat dari perkawinan sedarah yang mirip seperti hewan. Karena setiap raja sebelum berperang harus meminta restu pendeta Ephor, Raja Leonidas harus memberikan tumbal yang diminta Ephor. Di situ raja menjelaskan strateginya saat berperang melawan Persia. Ephor menjelaskan perang tidak bisa dilaksanakan ketika bersamaan dengan upacara Karnia, tapi raja tetap menolak. Akhirnya Ephor meminta nasihat Oracle. Oracle menolak perang untuk menghormati upacara Karnia. Raja mengumpulkan 300 pasukan dari Sparta. Raja tidak mendengarkan perkataan Ephor dan tetap melanjutkan peperangan. Mereka berangkat ke utara. Di tengah perjalanan, mereka bertemu pasukan Arkadia yang dipimpin oleh Dassos yang ingin bergabung berperang melawan Persia. Ketika melewati sebuah desa, mereka melihat desa tersebut hancur terbakar. Tiba-tiba datang anak kecil menghampiri raja dan berkata, musuh datang bersama dengan makhluk buas dari kegelapan dengan cakar dan taring yang mengoyak. Dassos menjelaskan hantu Persia dari masa lalu, pemburu jiwa manusia. Mereka tidak bisa dibunuh dan dikalahkan. Mereka berangkat menuju gerbang panas di celah sempit. Pas sampai di pinggir pantai, mereka melihat perahu pasukan Persia yang begitu banyak. Pada malam hari, hujan turun, sertai badai dan topan besar. Pasukan perahu Persia ditenggelamkan oleh ombak-ombak besar. Pasukan Sparta menang sebelum berperang. Keesokan pagi, ketika Dassos dan prajurit mengintai melihat pantai, ternyata jumlah pasukan Persia semakin banyak. Di saat pasukan Sparta mendirikan tembok batu yang ditimbun oleh pasukan Persia yang telah mati, datang utusan dari Persia untuk memperingati Sparta untuk menyerah, tapi Sparta tidak gentar dan memotong tangan utusan tersebut untuk kembali ke Persia. Di siang harinya datang pasukan Persia menyerang dan perang pun dimulai. Pasukan Persia yang tewas berjatuhan hingga menggunung dan pada akhirnya pasukan Persia dipukul mundur oleh Sparta. Sang raja maju terdepan mengalahkan semua pasukan Persia. Dengan ayunan pedangnya, pasukan Persia kalah bersimbah darah. Pasukan Persia terpojok di tepi jurang, terus dipukul mundur oleh pasukan Sparta hingga mereka semua terjatuh ke jurang. Seketika itu, hujan jutaan panah menghantam pasukan Sparta, tapi mereka tetap selamat. Berikutnya, pasukan berkuda Persia menyerang. Tapi lagi-lagi Persia selalu kalah. Tanpa ampun, tanpa tawanan, Sparta membunuh semua pasukan Persia.
Saat sang Raja Leonidas berbincang dengan kapten, datanglah Raja Persia, Xerxes. Xerxes meminta Sparta menyerah dengan mengatakan tidak akan menang melawan Persia. Tapi Raja Leonidas tetap teguh dengan pendiriannya. Xerxes terus merayu ingin menjadikan Leonidas sebagai panglima perangnya untuk melawan Eropa. Xerxes menganggap dirinya dewa. Pasukan Persia yang tewas ditumpuk menggunung menjadi tembok pelindung. Pada malam hari, pasukan Sparta kembali diserang oleh pasukan terbaik Persia. Pasukan bertopeng dengan masing-masing memiliki 2 pedang di tangannya. Di serangan kali ini, beberapa pasukan Sparta tewas. Pasukan Persia membawa monster untuk melawan pasukan Sparta. Sang raja melawan monster tersebut dan hampir terbunuh oleh monster saat terpojok di tanah. Sang raja berhasil menghindar dari tusukannya dan berhasil menusukkan pisau ke mata monster itu, lalu menebas kepalanya. Setelah itu, pasukan Arkadia membantu menyerang dari pepohonan. Strategi yang telah disiapkan, pertempuran yang menegangkan dan melelahkan bagi pasukan Sparta. Dari atas bukit, Raja Xerxes mengamati pertempuran tersebut. Pada malam itu, Sparta kembali menang dan mereka sedikit merayakan kemenangan di depan api unggun. Di pagi hari, pasukan Persia menyerang dengan beberapa monsternya dengan lecutan cambuk dan aungan orang barbar. Mereka membawa seekor badak, tapi badak itu dapat dikalahkan dengan sekali tombak. Berikutnya, mereka menggunakan serangan sihir, namun lagi-lagi serangan mereka dapat dikalahkan oleh pasukan Sparta. Raja Xerxes kesal dengan para jenderal yang pasukannya selalu dapat dikalahkan oleh Sparta. Para jenderal itu dibunuh oleh Xerxes. Keesokan harinya, pasukan gajah dikerahkan untuk melawan Sparta. Pasukan gajah pun tak berdaya melawan Sparta. 2 prajurit Sparta mampu mengalahkan puluhan pasukan Persia. Sayangnya, salah satu prajurit itu harus tewas dengan kepala terpenggal. Dia adalah putra sang kapten. Jeritan pilu sang kapten kehilangan putranya. Di saat bersamaan, Ephialtes, seorang rakyat Sparta, dibawa bertemu Raja Xerxes untuk memberitahukan jalan rahasia untuk mengepung pasukan Sparta. Dengan imbalan kekayaan dan wanita, dia mau memberitahukannya. Di negeri Sparta, sang ratu, istri Raja Leonidas, bertemu dengan Theron, seorang yang mengincar posisi raja di Sparta. Maksud dari istri raja, Theron bisa mempengaruhi para dewan untuk mengirimkan pasukan bantuan ke utara. Tapi Theron menolaknya, bahkan ingin membunuh raja pada saat itu juga. Sang istri raja menyerahkan tubuhnya kepada Theron untuk negeri Sparta dan suaminya agar sang raja dapat bala bantuan. Kembali di medan perang, pasukan Sparta sedang beristirahat sambil merawat lukanya. Sang raja mencari sang kapten yang sedang mengutuk dewa dan berkabung sendirian. Daxos datang memberikan informasi bahwa Ephialtes telah membocorkan jalan rahasia kepada pasukan Persia. Dia menjelaskan besok pagi gerbang panas akan dikepung dan perang akan usai. Setelah Daxos pergi, sang raja membakar semangat pasukan yang tersisa untuk pantang mundur dan menyerah. Di negeri Sparta, dewan sedang berkumpul. Tiba-tiba istri raja datang dan semua dewan terkejut. Sang istri raja mengatakan dia datang sebagai seorang ibu, istri dan rakyat yang menginginkan kebebasan. Dia bersuruh untuk mengirimkan pasukan sebagai keberanian Sparta, mempertahankan kemerdekaan dan untuk mendukung kemenangan. Tapi Theron tidak setuju, malah menuduh istri raja telah selingkuh dengan dirinya dan tak pantas berada di depan dewan suci ini. Sang istri marah, Theron tusuk hingga tewas. Saat Theron terjatuh berhamburan keping emas dari Raja Persia, ternyata dia seorang pengkhianat. Pasukan Sparta sudah dikepung oleh pasukan Persia dengan jumlah yang sangat banyak, dengan pemanah yang bersiaga di atas bukit dan pasukan berpedang di hadapannya. Sungguh sangat mustahil pasukan Sparta akan menang. Melalui panglimanya, Raja Xerxes memberi tawaran untuk menyerah secara damai agar dia dan pasukannya tidak mati terbunuh. Raja Leonidas harus bertekuk lutut di hadapan Raja Xerxes. Sejenak, Raja Leonidas teringat perjuangan di masa remajanya, bertarung dengan serigala buas. Raja dan pasukan Spartan siap mati untuk negerinya. Raja Leonidas tertunduk lalu melepaskan helm, perisai, dan tombaknya.
lalu duduk bersujud. Ternyata itu hanya tipuan. Dia berteriak, "Stelios!" Seketika Stelios menusuk panglima perang, dan di saat ribuan tombak menghujami mereka, dalam kesempatan itu Raja Leonidas melemparkan tombak ke arah Raja Xerxes dan berhasil melukai pipinya. Satu persatu pasukan Sparta tewas terbunuh. Leluhur mengatakan Sparta adalah keturunan dari Hercules. Di saat raja mulai melemah, mereka kembali dihujani jutaan anak panah, dan film pun selesai.